Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dasar dalam menggunakan Microsoft Office Excel. Pertama-tama kita buka aplikasi Microsoft Office Excel dengan cara mengklik 2 kali ikon Microsoft Office Excel. Setelah kita klik 2 kali, maka akan tampil seperti tampilan ini. Selanjutnya kita klik Home dan Black Workbook. Kita klik 2 kali. Dan maka akan tampilan Microsoft Office Excel. Selanjutnya saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Office Excel. Yang pertama ada fitur Toolbar. Fitur Toolbar ini adalah fitur yang paling atas, bagian tengah ada judul. Toolbar ini adalah nama file Excel setelah kita simpan. Jika belum disimpan, maka tampilannya masih book 1, book 2, 3, dan seterusnya. Karena sekarang filenya belum kita simpan, maka filenya masih bernama book 1. Selanjutnya saya akan memperkenalkan fitur File Tab. Fitur File Tab ini terletak di kiri atas. Di sini berisi perintah-perintah seperti buka file terbaru, buka file Excel yang sudah disimpan, menu untuk save as, dan banyak menu-menu lainnya di fitur File Tab ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan fitur Ribbon. Fitur Ribbon ini adalah sekumpulan menu dan perintah yang ada di dalam Excel. Jadi semua perintah atau menu yang ada di dalam Excel ini adalah fitur Ribbon. Selanjutnya saya akan memperkenalkan fitur kolom. Fitur kolom ini terdiri dari kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan fitur baris. Fitur baris ini berisi baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Dan adapun fitur sel. Fitur sel ini adalah pertemuan baris dan kolom. Misalnya seperti contoh ini, pertemuan sel antara kolom A dan baris 1. Selanjutnya saya akan memperkenalkan fitur sheet. Fitur sheet ini tempat di mana kita akan bekerja menggunakan Excel. Isi worksheet adalah seluruh sel yang ada di sheet ini. Misalnya sheet 1, sheet 2, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan fitur view button. Fitur view button ini berfungsi untuk memilih tampilan Excel, apakah mau normal, mau backlight, atau favorite view. Selanjutnya ada fitur zoom button. Zoom button ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan Excel. Jadi kita bisa memperbesar atau memperkecil tampilan Excel di menu zoom button ini. Setelah saya menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalam Microsoft Office Excel, selanjutnya saya akan mempraktikkan cara membuat tabel. Cara membuat tabel yaitu kita blok sel sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah kita blok, kita klik menu boulder dan kita klik yang unbolded. Kemudian kita klik sel pertama yang ada pada kolom dan kita ketikkan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini saya ingin mengetikkan nama absen peserta didik. Karena kalimat yang kita ketikkan melebihi sel, kita klik menu efek agar kalimat tadi bisa ke bawah dan tidak melebihi sel lagi. Kemudian kita bisa mengganti jenis huruf dan ukuran huruf sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini saya ingin mengganti jenis hurufnya menjadi
menjadi Bismillahirrahman, dan ukuran hurufnya menjadi 12. Selanjutnya, untuk meratakan tulisan bisa kita klik seperti yang digambar. Seperti contoh saya digambar ini untuk meratakan tulisan. Setelah itu kita buat judul dari tabel yang telah dibuat dengan klik salah satu sel yang ada di atas tabel. Misalnya di sini saya ingin membuat daftar hadir, daftar didik kelas 71. Karena kalimat kita melebihi sel, kita blok sel sesuai dengan tabel yang kita buat, dan kita klik Micro Center. Selanjutnya, untuk menambahkan lembar kerja baru, kita klik New Sheet untuk menambahkan lembar kerja baru. Misalnya di sheet 1 ini kita buat daftar hadir peserta didik kelas 71. Di sheet selanjutnya kita bisa buat lembar kerja dengan daftar nilai peserta didik kelas 71 dan seterusnya. Selanjutnya, untuk menyimpan file yang telah kita buat, kita klik file dan kita klik save as. Kita pilih tempat penyimpanan file sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita rubah nama file. Misalnya di sini saya membuat nama filenya yaitu daftar hadir peserta didik kelas 7 dan kita klik save. Otomatis file yang telah kita buat tadi telah tersimpan di file yang telah kita pilih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam langkah-langkah dasar menggunakan Microsoft Office Excel. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah mengolah data nilai siswa menggunakan Microsoft Office Excel. Baiklah, langkah pertama yaitu kita klik 2 kali file Excel daftar nilai Ghazal yang telah disediakan. Setelah terbuka, kita klik Enable Content. Langkah pertama, kita klik Sheet Home terlebih dahulu. Kita geser ke kiri dan ke kanan untuk mencari sheet-nya. Nah, ini ada Home, diklik saja. Nah, ini ada nama guru, NIP, dan mata pelajaran. Kita pilih sesuai nama guru yang akan mengisi nilai siswa. Kita contohkan pada Pak Parlan, sudah terisi NIP dan mata pelajarannya. Setelah selesai mengisi nama guru, kita lanjutkan ke klik sheet peserta didik. Di sini peserta didik, kita klik. Nah, di sini sudah ada daftar nama peserta didik. Sebelumnya tadi kita sudah memilih nama guru yang akan mengisi nilai. Sekarang guru tersebut ingin mengisi nilai kelas berapa. Di sini sudah ada kelas dan wali kelasnya. Ini sudah terisi secara otomatis. Untuk menggantinya, diklik panah ke atas atau ke bawah. Kita contohkan, kita akan mengisi kelas 75. Dengan wali kelas,
yaitu Ibu Nyimas Laili. Apabila wali kelasnya tidak sesuai, sebaiknya hubungi tim pengisi daftar nilai siswa. Setelah selesai mengisi data peserta didik, kita lanjutkan dengan mengisi nilai pengetahuan siswa. Kita klik sheet pengetahuan, kita pilih. Nah, di sebelah data peserta didik ada nilai pengetahuan, kita klik. Nah, ada Adi Wijaya. Pada nilai pengetahuan ini terdapat penilaian harian atau KD dan tugas. Pada penilaian harian itu akan diambil 60% nilainya, dan pada tugas akan diambil 40%-nya. Yang pertama kita isi penilaian harian 1. Kita isi dengan 90. Nah, maka jumlah maksimalnya akan terisi 90. Dan rata-ratanya jika dikalikan dengan 60% maka akan 54. Kita lanjutkan, ada kolom RM. Pada sel RM ini itu artinya remedial. RM adalah remedial. Apabila nilai latihan pertamanya itu nilainya 90 dan dirasa tidak perlu remedial, maka RM-nya tidak perlu diisi. Kita lanjutkan dengan penilaian harian yang keduanya. Kita klik. Nah, klik 2 kali. Kita isi misalnya 50 nilai siswa tersebut. Nah, karena dirasa nilai ini di bawah KKM, maka kita harus mengisi nilai remedial. Kita klik 2 kali. Nah, kita isi dengan apabila setelah kita kasih tugas remedial tadi, siswa tersebut mendapatkan nilai 80. Nah, maka jumlah maksimal ini adalah jumlah dari nilai yang paling besar. Misal yang latihan pertama itu 90. Yang kedua, karena pelatihannya ini yang pertama nilainya 50 sehingga terjadinya remedial, maka nilai yang diambil adalah nilai remedial, bukan yang penilaian pertama tadi. Jadi 90 ditambah 80. Jadi 170 jumlah maksimalnya. Nah, rata-ratanya adalah dari kedua nilai tadi 51. Nah, itu baru 60% nilai siswa. Kita lanjutkan dengan nilai tugas. Nah, misal tugas yang pertama kita isi 70. Nah, pada nilai tugas ini tidak ada remedial seperti pada penilaian harian atau KD tadi. Yang kedua, misalnya 80. Nah, maka jumlah akan terisi secara otomatis dan rata-rata dikali 40%-nya juga akan terisi secara otomatis. Nah, untuk jumlah maksimal dan rata-rata ini, kolom ini jangan diisi karena akan terisi secara otomatis. Kita lanjutkan dengan mengisi nilai PTS. Misal PTS ini 80 dan pasnya itu 80. Nah, geser. Nah, maka nilai akhir yang akan didapatkan siswa pada rapot itu adalah 80,5. Untuk mengecek apakah nilai ini sudah masuk ke nilai rapot siswa, kita ke sheet nilai rapot kirim. Nah, dananya terisi nilai pengetahuannya 81. Tadi kan 80,55. Nah, maka akan diakumulasikan jadi 81. Setelah mengisi nilai pengetahuan, kita lanjutkan dengan mengisi nilai keterampilan. Di pengetahuan tadi, kita lanjutkan dengan keterampilan. Kita geser saja. Nah, ini keterampilan. Nah, pada keterampilan ini ada 4 elemen yang harus diisi. Nah, keempat elemen ini tergantung guru yang akan mengisinya. Misal, kalau pelajaran agama itu hanya ada praktik. Nah, kalau pelajaran prakarya itu hanya ada produk. Nah, itu diisi sesuai dengan yang diberikan saja. Misal kita isi hanya praktik saja. Misal yang pertama kita isi 70. Praktik yang kedua itu isinya 80. Praktik yang ketiga itu isinya 50. Nah,
Maka dari praktik pertama, kedua, dan ketiga, yang kolom no ini dia akan terisi secara otomatis. Dia akan memilih nilai yang paling tertinggi. Misal kita hanya mengisi praktik saja, maka pada nilai yang ada di ujung yaitu nilai optimum, nilai akhir, dan predikat akan terisi nilainya 80. Nah, kita contohkan itu hanya satu, hanya praktik saja. Misal kita isi ada dua keterampilannya, ada pada elemen praktik dan produk. Kita isi produknya. Yang pertama, produk pertama 70, produk kedua 60, produk ketiga 50. Nah, maka yang di kolom no ini akan terisi yang paling besar, seperti pada praktik tadi. Nah, apabila ada dua, misal pada praktik produk ini pada no-nya itu ada 80 dan 70, maka nilai akhirnya tetap 80. Kenapa? Karena nilai yang diambil adalah tetap nilai yang paling besar. Apabila telah mengisi nilai tadi, nilai akhirnya tadi 80. Kita lihat pada nilai rapor kirim, apakah benar akan terisi dari nilai siswa itu 80. Kita klik sheet nilai rapor kirim. Nah, nilai keterampilannya sudah terisi 80. Kita lanjutkan dengan nilai sikap. Kita klik sheet nilai sikap. Nah, pada nilai sikap ini ada dua. Ada penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Kita isi pada penilaian sikap spiritual terlebih dahulu. Nah, di sini pada penilaian sikap spiritual ini ada 4 elemen juga. Ada observasi, penilaian diri, penilaian teman, dan jurnal. Ini tergantung guru juga yang ingin mengisi. Apakah guru hanya ingin observasi saja, atau penilaian diri masing-masing, atau penilaian dari temannya, atau dari jurnal. Kita contohkan, kita hanya mengisi observasi saja. Kita yang lainnya. Guru hanya ingin mengisi observasi saja. Kita isi nilai pertama itu 80, nilai kedua 70, nilai ketiga 30. Nah, itu yang diambil nilai yang paling besar. Tapi jika di observasi ini nilainya, misal observasi yang ketiga itu isi dengan 70 yang ketiga. Nah, maka nilai yang diambil adalah nilai yang paling banyak muncul. Kita lanjutkan dengan misal tadi hanya observasi. Kita lanjutkan dengan penilaian diri. Nah, misal pada penilaian diri ini kita mengisi yang pertama itu 80. Nah, yang kedua itu 50. Nah, yang ketiga 50. Nah, itu akan keluar nilai yang paling banyak muncul. Tapi kalau nilainya berbeda, itu akan keluar nilai yang paling besar. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya tadi, itu pada setiap penilaian apabila di ujung ini ada tulisan modus atau no atau nilai maksimal, itu tidak perlu diganti karena akan terisi secara otomatis. Nah, maka jika dijumlahkan pada observasi dan penilaian diri ini, nilai akhirnya adalah 90. Dia akan mengambil nilai yang paling besar. Akan berlaku sama apabila pada kedua nilai ini, nilai yang paling banyak muncul adalah 70. Misal pada penilaian teman nilainya 70. Nah, modusnya kan 70. Yang penilaian teman 70, yang penilaian diri 90, dan observasi 70. Maka akan muncul di nilai akhir itu nilai yang paling banyak. Seperti itu. Namun apabila nilainya sama, tidak ada yang sama, maka yang menjadi nilai akhir adalah nilai yang paling besar. Setelah kita mengisi penilaian sikap spiritual, kita lanjutkan dengan penilaian sikap sosial. Kita cari sheet penilaian sikap sosial. Nah, pada penilaian sikap sosial ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Ada beberapa elemen. Pada penilaian sikap sosial ini ada observasi, penilaian diri, penilaian teman, dan jurnal. Untuk mengisinya itu sama seperti sebelumnya juga, itu tergantung guru. Apabila hanya ingin observasi,
boleh. Apabila hanya ingin penilaian diri saja boleh. Apabila ingin diisi semua juga boleh. Kita contohkan dengan mengisi observasi saja. Penilaian diri. Fokus dulu. Observasi yang pertama 70, yang kedua 80. Ini sama seperti dengan sikap spiritual tadi. Apabila nilainya tidak sama, maka yang diambil adalah nilai terbesar. Apabila ada nilai yang sama, maka yang diambil adalah nilai yang paling banyak muncul. Kita lanjutkan dengan mengisi penilaian diri. Penilaian diri yang pertama 80, yang kedua 90. Nah, maka yang muncul nilai yang paling besar. Yang ketiga kita isi dengan 80 lagi. Nah, maka yang muncul adalah nilai yang paling banyak diberikan oleh guru pada penilaian diri, ya 80. Nah, kita lihat nilainya tetap di nilai akhir ada nilai 80 karena nilai yang pada modus setiap elemen tadi itu yang paling besar adalah 80. Kita contohkan pada penilaian teman, kita isi 70. Nah, maka pada nilai akhir, nilai yang menjadi nilai rapot adalah nilai yang paling banyak muncul, yaitu 70 dan 70. Nah, dari 4 ini hanya 3 yang diisi, karena yang paling banyak adalah 70 nilai akhirnya, maka nilai pada rapotnya adalah 70. Apabila kita sudah mengisi penilaian sikap sosial dan mengisi juga penilaian sikap spiritual, maka kedua nilai ini akan digabungkan dan akan menjadi nilai sikap yang akan terisi pada nilai rapot. Nah, nilainya adalah 70. Nah, sudah terisi semua. Pengetahuannya sudah, keterampilan sudah, dan sikap sudah. Nah, apabila sudah mengisi semua pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap, guru tinggal nge-save file ini dengan cara klik file, klik save as, pilih tempat yang ingin disimpan. Misal saya akan menyimpannya pada download. Nah, maka akan keluar seperti ini. Kita ubah. Nama filenya adalah daftar nilai siswa kelas 75. Nah, kita save. Nah, maka file ini akan tersimpan dengan nama lain, yaitu daftar nilai siswa kelas 75 yang sudah tersimpan di download. Jadi file yang pertama kosong tadi itu tidak berpengaruh, tetap kosong. Kita keluar, ini tadi sudah tersimpan dengan nama daftar nilai siswa kelas 75. Kita minimize, kita tutup terlebih dahulu. Nah, kita buka file yang daftar nilai Ghazal tadi. Nah, ini daftar nilai yang awal, yang sebelumnya kita edit. Nah, kita buka yang sudah kita edit tadi. Nah, ini daftar nilai siswa kelas 75. Nah, yang pada awal nilainya pengetahuan itu 81, dengan keterampilan 89, dan sikap 80. Nah, ini yang sudah kita edit tadi. Kita isi dengan nama guru mapelnya Pak Farlan, mata pelajarannya matematika kan tadi. Nah, pengetahuannya nilai 81, keterampilannya 80, dan sikapnya 70. Nah, berarti ini sudah tersimpan. Nah, jadi file inilah yang akan diberikan kepada staf administrasi yang mengurusi rapot siswa. File yang kita beri nama daftar nilai siswa kelas 75 tadi. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.